hatiku aku cinta kamu. Gak enak banget ya guys ya kalau lagu gue tuh diartiin dalam bahasa Indonesia gitu. Anyway guys, hi there listener and sahabat podcast Kamu dan Aku. Kita ketemu lagi di podcast gue, yaitu podcast Kamu dan Aku bersama gue Uci Bill, singer vokal coach, pencipta lagu, dan gue suka banget ngoceh. Podcast Kamu dan Aku adalah podcast yang ngocehin masalah kehidupan sehari-hari, kejadian harian yang kita alami di sekitar kita. Oke guys, jangan lupa nih ya, buat kalian siapin cemilan ringan buat ngedengerin tema ocehan gue kali ini. Cemilan ringan biasanya sih bisa kalian siapkan gorengan paku, keripik sendal jepit, atau bisa juga kue kering bekas lebaran tahun 2020. Gila, ekstrim banget gue. Anyway guys, oke. Tema gue hari ini atau ocehan gue hari ini adalah temanya, waktu kalian pacaran, kalian pernah nggak sih diselingkuhin gitu. Gila, langsung gue kasih sound effect gitu kan ya, piring melayang, jegar-jegar sirina, wiu, 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 atau nih yang sound effect yang sering dipakai di TikTok gitu. Oh no gitu. Ini tema yang ogah banget. Ini tema nih ogah banget nih kalau buat diingat-ingat. Iya nggak sih gitu. Oke, tapi wait. Kalian jangan emosi dan keburu-buru gitu ngejawab apa tema dari gue. Yang langsung ngejawab tema gue berarti pernah ngalamin dan benar-benar hati lu terluka banget, bahkan obat luka pun nggak bisa ngatasin gitu kan. Oke, diselingkuhin. Ih, bete banget gak sih dengar kata itu? Kalau kata anak gue nih, bahasa zaman now itu ditikung gitu. Ya, emangnya gue pertigaan jalan sampai gue ditikung, Bang? Nah, oke. Kalau dari pengalaman gue nih guys ya, itu gue pernah ditikung sama pasangan gue. Nah, kalau nggak salah sih 4 atau 5 kali lah gitu guys ya, gue pernah ditikung sama pasangan gue gitu. Gue rasa kalau gue ditikungnya sampai 6 kali, gue dapat hadiah gelas kali ya saat dilusin, cia. Oke, sebenarnya kenapa sih kita bisa diselingkuhin sama pacar kita gitu? Kalau pertanyaan itu terlontar buat gue dan pada saat itu usia gue masih 19 atau 20 tahunan, pasti gue jawab, "Emang bangke tuh laki, dasar laki-laki gatel," gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu sih intinya gitu kan ya, kita berbagi pengalaman gitu, maksudnya caranya bagaimana kita untuk move on gitu. Oke, gue cerita dari pengalaman gue, gue ditikung sama pacar gue, pasangan gue itu pertama kali kalau nggak salah usia gue 19 tahunan atau 20 tahunan, sorry gue lupa banget gitu kan ya. Pacar gue tuh ganteng banget guys, ganteng lah buset gitu kan ya, ganteng, putih, tinggi, peranakan Indo gitu. Pokoknya dari look-nya dia tuh oke banget gitu. Kita sempat pacaran 3 atau 4 bulan lebih kalau nggak salah, sorry gue lupa tepatnya gitu kan ya. Gue sama doi itu pacarannya biasa, pacaran-pacaran anak muda lah guys gitu kan, acara antar jemput gitu kan, acara pakai makan malam, candlelight dinner gitu di hotel bintang 5 saat itu ya guys ya gitu. Karena memang kenapa kita ngadain candlelight dinner di bintang 5, karena kita sama-sama punya punya pekerjaan yang mapan lah gitu kan ya. Jadi dua-duanya kita tuh udah, maksudnya mapan dalam segi ekonomi saat itu gitu kan ya, dengan usia yang masih muda, gua bekerja, dia pun bekerja gitu. Nah itu, kita juga ngadain holiday bareng gitu. Pokoknya menurut gue saat itu pacaran kita normal-normal aja gitu, is nothing, eee, something wrong with it gitu. Kita sama-sama kerja, sibuk dengan karir masing-masing, tapi hampir setiap hari kita ketemu gitu. Nah, memasuki usia pacaran, kok gue mau bilang perkawinan sih, halo gitu. Nah, memasuki usia pacaran ke bulan keempat, saat itu gue harus nyinden beberapa hari keluar kota gitu karena ada show ya saat itu. Eee,
Tapi, kita masih sempat berhubungan, bukan sempat, maksudnya sering berhubungan, via telepon. Saat itu gue inget banget zamannya pager Motorola. Jadi kalau kita mau teleponan tuh kita janjian dulu di pager gitu kan ya. And then pacar gue telepon gue via, hotel gitu kan ya, terus hotel nyambungin ke kamar gue gitu. Dan doi juga sempet nyusul gue beberapa hari di kota tempat gue show saat itu. Nah, doi gue pulang duluan nih setelah dia ngunjungin gue, 1 atau 2 hari gue lupa deh saat itu. Dia pulang duluan ke Jakarta karena harus tugas kan, karena harus bekerja lagi gitu. Dan kira-kira 2 hari kemudian gue harus balik Jakarta karena kontrak gue selesai kan, harus, show gue selesai gitu. Nah di sini nih guys nih awal ceritanya gue ditikung, oh no gitu. Pas gue balik ke Jakarta, seperti biasa gue ketemuan dan janjian nih makan malam di Hotel Bintang 5 daerah Sudirman gitu, nggak usah gue sebutin maksudnya hotelnya apa gitu kan ya. Oke, di acara candlelight dinner itu doi bilang ke gue kalau, dia tuh mau udahan sama gue karena dia ketemu perempuan lain dan pacar gue suka banget sama tuh perempuan. Nah loh guys, kalian kebayang nggak sih, gue tuh harus ngapain saat itu? Gila lagi maksudnya tuh lagi mesra-mesraan gitu, makan malam candlelight dinner gitu tiba-tiba doi kayak announce gitu kayak dia, menyatakan kalau dia tuh mau udahan sama gue gitu. Nah, saat itu ya gue sempet bengong gitu kan ya, bengong, "Ih maksud lo apa sih?" Gitu kan, "Gua mau tiup lilin di depan gue kagak ulang tahun," gitu kan. Gua mau marah kagak bisa marah karena posisi gue lagi menikmati makanan favorit gue dong gitu. Sayang banget kalau nggak dimakan, mubazir guys, sudah bayar mahal-mahal gitu kan. Gue mau lempar piring ke muka doi, lah piring itu bukan piring gue, piring dari hotel gitu. Gue mau nangis kagak bisa gitu, karena gue adalah orang yang jarang nangis dan gue bukan pemain film India yang gampang banget nangis gitu. Oke, at the end gitu kan ya, gua ada rasa marah mungkin sedikit lah berapa persen gitu dan nggak sedih-sedih banget gitu. Kenapa? Karena gua pikir saat itu kan kita masih penjajakan, gua masih muda gitu kan ya, dan gua pun belum sayang banget sama doi gitu, karena masih baru kita. Jadi rasa kehilangan gua tuh nggak gede-gede banget sama doi gitu. Sampai, ini guys ya, maksudnya sampai pacar gua tuh sempat kaget juga lihat reaksi gue gitu. Setelah dia bilang dia mau putus sama gue gitu, karena doi ketemu perempuan lain, doi bilang muka dan reaksi gue datar aja. Ih sedap pernyataan doi. Doi tanya nih sama gue, "Hani, kamu nggak marah sama saya?" Gue jawab dong, "Enggak, gua nggak marah sama elu, cuma gua kaget kok bisa ya putus dadakan," gitu. Gue sambil ketawa tuh saat itu gitu kan ya. Terus doi gue jawab gitu, "Tapi saya bicara jujur sama kamu," gitu. Terus saat itu ya gue langsung pukul tangannya aja gitu kan ya, "Dasar gatel loh," gitu. Gue sambil ketawa, gue ketawa dia juga ketawa gitu kan ya. Nah yang lucunya, eee malam itu tuh bener-bener kita nikmatin berdua, bukan sebagai pasangan kekasih, tapi sebagai teman gitu. Doi bilang sama gue termasuk perempuan aneh. Nah loh, ditikung kok nggak marah katanya doi gitu kan ya. Gue bilang ke doi, gue jelasin sama dia, tergantung elu nyikapin masalah lu gimana. Kan gue baru kenal lu 4 bulan, gue nggak tahu maksudnya dalam banget elu gitu, eee bibit, bobotnya apa kalau bahasa Indonesia bilang bibit bobot bebet apa, bener ya? Kalau gua salah dibenerin tolong ya. Jadi gua tuh masih fresh banget sama elu. Lebih baik elu bicara jujur sama gue gitu kan ya, tentang hati elu, tentang keinginan lu, jadi gua ngerti apa yang elu mau. Kan cinta nggak bisa dipaksain, itu yang gua jawab sama, ke pasangan gue, yang gua sampaikan ke pasangan gue gitu.
Nah guys, jadi gue tuh, sama doi walaupun putus, saat itu doi masih sering tuh ke tempat gue kerja, ke tempat gue nyinden gitu kan ya. Dia nongkrong sama temen-temennya atau dia nongkrong sendiri hanya untuk ngelihat gue nyinden dan chit-chat sedikit gitu tentang kehidupan, gimana kabar lo and bla 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 gitu. Jadi guys, intinya sih ya menurut gue, kalau ditikung itu menurut gue nih, ditikung atau diselingkuhin itu ada level-levelnya kali ya. Kalau yang pacarannya baru sih, ya nggak sakit-sakit banget. Tapi, ini nih yang penting nih, kembali ke karakter kita masing-masing guys. Bagaimana cara kita masing-masing menyikapi kegagalan. Cara kita menyikapi setiap masalah atau cara kita move on dari masalah. Well, easy going and let it flow itu juga faktor yang mendukung menurut gue karena gue pernah mengalaminya seperti itu. Halo guys, gue pernah 4 atau 5 kali gue ditikung, cea gila. Oke, anyway gue juga bukan termasuk orang yang, tipe cemburuan gitu. Nah ini nih, cemburuan nanti akan gue bahas lagi di episode yang selanjutnya ya guys ya gitu. Gue nggak gampang cemburuan, sampai, gue sekarang kawin sama laki gue ada puluhan tahun, laki gue juga bilang gue nggak cemburuan gitu kan ya. Gue juga nggak gampang sedih in general gitu. Karena gue tuh orang yang cheer up banget. Gue, kalau kita bilang anak sekarang pejuang pengejar karir gitu. Dari zaman gue muda sampai sekarang gue itu maksudnya tuh pejuang karir banget gitu. Sorry. Nah guys, buat kalian yang di luar sana yang baru aja ditikung sama pacar kalian atau sama, pasangan kalian, come on honey, move on. Jangan kelamaan terlena gitu. Jangan terlena sama kesedihan, terus berkarya, kalian kan masih muda. Jangan jadi generasi yang loyo, generasi yang easy to give up, gampang menyerah gitu kan ya. Dan gue yakin kalian pasti bisa nih, kalian pasti bisa untuk melewati, cobaan-cobaan hidup kalian gitu. Dan, eee satu nih yang terpenting kalau menurut gua ya, jangan pernah bertanya, dengan kata tanya, "Kenapa?" Misalnya nih, "Kenapa gue? Kenapa gue ditikung atau diselingkuhin? Kenapa kita pisah? Dan kenapa-kenapa yang lainnya?" Ingat, kalian pasti bisa gitu. Nah guys, apa namanya, kalau kalian punya cerita-cerita yang ingin kalian sampaikan gitu atau kalian, eee eee, pingin cerita kalian gua bawain di podcast gua, seperti yang gua bilang juga kalian bisa kirim ke email gue gitu atau kalian minta misalnya tolong dong dibahas misalnya ngoceh tentang subjek A atau B gitu. It's no problem gitu kalau misalnya gue bisa bawain, insyaallah gue bawain gitu. Jadi, kalau kalian yang ingin, tema kalian atau kalian punya ide, email me aja ya, emailnya gue udah taruh di bawah gitu, jadi kalian bisa email gue gitu. Nah guys, sahabat listener kayaknya cukup sampai di sini aja, ocehan gue kali ini. Makasih banget udah mampir di podcast gue, dan remember ini ya, gue selalu bilang sama kalian, harus bisa menjadi orang pintar. Selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke guys, gue Uci Bill, take care and stay healthy. Dadah, bye-bye, I love you guys.